Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ القير فحامل المسك إما أن يخذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ القير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat adalah seperti penjual minyak kasturi dan peniup api, yakni pandai besi. Penjual minyak kasturi mungkin saja memberimu minyak tersebut atau kamu akan membelinya darinya. Atau mungkin kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan peniup api mungkin akan membakar pakaianmu atau kamu akan mendapatkan bau busuk darinya. Muttafaqun alaih. Nah, jamaah ini berkaitan dengan kawan ya. Subhanallah. Nabi SAW memberikan permisalan kepada kita. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim memberikan permisalan-permisalan. Wa tilkal amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah berikan permisalan tentang sebuah makna dengan sebuah realita yang ada, sebuah materi yang kita bisa melihat, merasakan dengan panca indera kita. Kita kadang-kadang dikasih tahu, kamu cari kawan yang baik ya, biar kamu jadi baik juga. Iyalah. Tapi ketika kita kasih contoh, sehingga lebih mudah dia mencernanya. Nabi SAW menjelaskan tentang dua macam manusia, dua kondisi manusia yang mereka menjadi kawan kita. Ketika teman dudukmu itu orang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang tahu dengan yang halal dan yang haram, orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dia tidak makan hak orang lain, orang yang amanah, soleh, orang soleh. Kata Nabi SAW, permisalan dia seperti orang yang membawa atau penjual minyak kasturi. Kalau kita melihatnya, kita kumpul sama penjual minyak kasturi, apa yang kita akan dapatkan? Antum sekarang berada di tokonya, toko parfum. Sekarang alhamdulillah banyak toko parfum. Jadi kalau ingin, coba antum masuk ke toko parfum. Apa yang akan terjadi ketika antum berada di toko parfum? Imma ayyuhdiyak. Yang pertama dia akan ngasih kepadamu. Karena banyak toko parfum itu yang memberikan tester. Kadang-kadang kita nggak perlu masuk toko parfumnya, lewat depannya aja. Itu udah dikasih. Artinya kita udah dapat manfaat. Engkau lewat doang di depan toko parfum, engkau udah dapat. Dikasih yang kertas yang disemprot itu kadang-kala dikasih testernya sama dia. Itu kemungkinan pertama yang kau akan dapatkan. Kemungkinan yang kedua yang dibawa itu, wa imma an tabta' minhum, kau bisa dibeli sama dia. Beli. Karena ketika engkau melihat barang dia itu bagus, engkau siap mengeluarkan uang untuk mendapatkan. Dan berapa banyak orang yang gara-gara tester, akhirnya dia beli. Kemungkinan yang ketiga, engkau mungkin nggak dikasih, engkau mungkin nggak beli. Kemungkinan yang ketiga, dan ini sesuatu yang harus engkau dapatkan. Paling minimal engkau itu mencium bau yang wangi. Begitu pula tatkala kita berkawan dengan orang-orang soleh. Imam kita bisa dikasih nasihat untuk orang. Masya Allah. Berapa banyak kita kumpul sama orang soleh, tahu terkasih, kamu harus seperti ini ya. Aku ada amalan nih yang perlu kau amalkan. Ini orang baik. Kalau enggak, engkau yang akan minta sama dia. Ustaz, kasih nasihat loh Ustaz. Mana ini kok gundah Ustaz ya. Dapat tuh antum yang minta. Kalau yang pertama antum yang dikasih, yang kedua antum yang minta. Yang ketiga, antum mungkin gak dikasih nasihat sama dia, antum juga gak minta nasihat sama dia, tapi kebersamaan antum sama dia akan berdampak kepada diri antum. Antum akan mencium aroma yang wangi. Antum akan berbahagia. Antum akan bergembira ketika berkumpul sama sahabat-sahabat yang baik. Tapi kalau dia itu jalisu, teman buruk, teman duduk yang buruk, ya udah. Permisalannya seperti apa? Seperti tukang
Kipasnya pandai besi. Jadi pandai besi itu kalau di Indonesia ini ada yang pakai pompa gitu ya, kayak pompa. Bagaimana dia menyemburkan angin kepada api itu supaya membara. Seperti itu. Kalau engkau kumpul sama orang yang kerjanya kayak gitu, apa yang kau akan dapatkan? Ya, yang paling buruk terbakar baju. Karena namanya tukang pompa apinya pandai besi itu menerbangkan percikan-percikan api. Maka antum lihat pandai besi atau sekarang tukang las, bajunya tuh bolong-bolong karena percikan api. Dan itu yang mungkin terjadi sama dirimu. Kalau engkau selamat, engkau bisa menghindar. Yang kedua yang nggak mungkin kau hindari adalah mencium aroma yang busuk. Itulah kawan-kawan kita dalam kehidupan ini, jamaah. Orang itu membentuk komunitas. Ya, ada yang komunitas mengikuti motor. Ada Moge, ada lagi motor Honda tahun sekian, Yamaha dengan berbagai modelnya, Suzuki mungkin seperti itu. Kalau ternyata di sana orang-orang baik, maka kau jadi baik. Alhamdulillah ikut komunitas motor umpamanya, ada MBI umpamanya, atau BSI, Biker Sunnah Indonesia, atau Muslim Biker Indonesia umpamanya. Ketika kumpulan sama orang-orang baik, Masya Allah. Berapa banyak kita ngelihat biker-biker ini cerita. Dia cerita, Ustaz, dulu suatu waktu anak punya ya kawan-kawan yang dulu itu berangkatnya ke tempat-tempat maksiat, Ustaz. Ya tadi seperti berkumpul dengan pandai besi, dibawa ke tempat maksiat, mabuk nanti ini itu. Tapi ketika kita pindah kawan, diajaknya ke masjid, Ustaz. Diajaknya ke rumah Ustaz. Dulu ke dukun berangkatnya, sekarang ke rumah Ustaz. Maka ini penting buat kita. Kita nggak bisa ngelarang orang berkawan, karena manusia itu makhluk sosial. Kita punya anak, kita juga harus arahkan dengan siapa dia berkawan. Anak-anak yang kuliah, orang tua harus perhatian bersama siapa dia berkawan. Karena kadangkala orang tua hanya mengantarkan anaknya sekolah, kuliah, selesai. Kalau bicara ilmu, mungkin fakultas itu fakultas favorit, guru-gurunya top. Tapi untuk menciptakan anak yang soleh, yang berkarakter mulia, itu nggak cukup karena sekolahnya. Tapi ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh kawan. Dan Nabi SAW sudah memberikan gambaran kepada kita dengan siapa engkau berkawan. Ya, tapi semua kembali kepada dirimu. Ada orang yang memang busuk dan ingin kumpul sama orang-orang busuk. Buah yang baik ketika kumpul sama buah yang busuk jadi busuk. Bukan kemudian buah yang busuk jadi baik karena kumpul sama orang yang baik ya. Rata-rata seperti itu. Maka kita perlu jaga diri dalam memilih kawan kita. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.